Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu warga jemaat GKPI Patumba dan GKPI Deli Tua yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema membangun keluarga bahagia. Marilah kita ikuti ibadah ini dengan baik dan kita memasuki saat teduh. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita saat teduh sejenak. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam cobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Serikat persaudaraan berdiri teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita mendengarkan epistel sebagai pendahuluan khotbah pada kebaktian kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru atau pengganti hukum Taurat pada kebaktian kita hari ini yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan kita mengikuti doa syafaat. Warta jemaat minggu kita hari ini yaitu Minggu tanggal 28 Juni 2020 atau minggu yang ketiga setelah Trinitatis, dengan tema membangun keluarga bahagia. Penjelasan dalam warta tambahan yaitu anak lahir. Telah lahir seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Desimbolon, Ibu Purmanurung, sektor 1A, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Anak yang baru lahir dan ibu yang melahirkan tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Dan anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 28 Juni 2020 ada sebanyak 8 orang, yaitu Binti Buru Tarihoran 22 Juni 2020 berusia 65 tahun, Penatua Johnson Parluhutan Sinaga 23 Juni 2020 berusia 51 tahun, Tilma Buru Pakpahan 24 Juni 2020 berusia 56 tahun, Melayur Buru Tambunan 24 Juni 2020 berusia 63 tahun, Permenta Dera Boru Sitorus 25 Juni 2020 berusia 32 tahun, Hendrik Purba 26 Juni 2020 berusia 58 tahun, Bendander Denggolan 27 Juni 2020 berusia 56 tahun, Rusmanti Boru Sihombing 28 Juni 2020 berusia 61 tahun. Atas nama pengurus harian jemaat GKP Patumbak dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu, Tuhan memberkati, dan sebagai kado berupa firman Tuhan pada yang berulang tahun, demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tertulis di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Demikianlah pembacaan warta jemaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di kerajaan surga, kami panjatkan puji dan syukur atas segala berkat dan karunia-Mu. Kami yakin dan percaya hanya karena kasih-Mu jualah yang selalu memberikan perlindungan serta menuntun hidup kami, sehingga pada saat ini kami masih memperoleh napas kehidupan dan kesehatan. Kami juga percaya Engkau yang menutup pintu hati kami untuk meluangkan waktu agar kami dapat melaksanakan ibadah minggu bersama keluarga kami di tempat atau di rumah kami masing-masing. Ajaklah kami Tuhan, agar waktu luang yang Engkau berikan ini senantiasa dapat kami manfaatkan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, baik itu lewat lagu pujian, doa maupun siraman rohani,
lewat firman-Mu yang telah dipersiapkan hamba-Mu, Amang Pendeta kami. Biarlah ibadah setiap hari Minggu adalah ibadah yang senantiasa kami nantikan dan selalu kami rindukan. Karena lewat ibadahlah kami dapat bersekutu dan memperoleh hikmat dan sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami Tuhan, karena sampai pada saat ini kami masih dalam rasa ketakutan akibat virus corona yang masih mewabah di bumi ini, yang membuat kami selalu dalam rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan, serta menjadi kendala bagi kami di dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Kami terkendala dalam pekerjaan, terkendala dalam persaudaraan, terkendala dalam perjalanan atau gerak langkah kami, dan juga terkendala untuk melaksanakan ibadah di gereja ataupun di rumah ibadah-Mu yang kudus itu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjagai kami, namun kami tetap memohon kiranya Tuhan memberikan mujizat agar wabah COVID-19 jauh dari kehidupan kami, sehingga kami dapat leluasa untuk melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa buat para anggota jemaat GKPI Patumbak, dari anak balita, muda-mudi, dewasa, orang tua dan para lansia. Berkati mereka Tuhan dimanapun saat ini berada. Kiranya saat ini bersekutu lewat ibadah di setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah keluarga jemaat-Mu tetap menjadi keluarga yang hidup dalam damai sukacita, dan tetap menjadi keluarga yang selalu dengan penuh pengharapan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga para pemimpin negara kami, kiranya mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami ini penuh dengan hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu, terutama para tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam penanganan COVID-19. Engkaulah yang menjaga mereka agar mereka selalu dalam perlindungan-Mu. Berikan hikmat pengetahuan kepada mereka agar mereka dapat segera mencari solusi atau menemukan obat maupun virus maupun vaksin untuk pencegahan COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa dan berterima kasih atas berkat-Mu seorang anak laki-laki telah lahir di keluarga Bapak di Simbolon, Ibu Boru Manurung. Berkati anak tersebut agar tumbuh sehat, menjadi anak yang berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan kehendaknya menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 Juni 2020 sampai hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Ada sebanyak orang yang ada dalam berita jemaat minggu kami hari ini. Berkati juga mereka Tuhan, kiranya mereka senantiasa meyakini dan mempercayai bahwa perjalanan hidupnya adalah hanya karena tangan pengasihan-Mu. Berikan mereka panjang umur dan kesehatan. Biarlah sepanjang hidupnya mereka selalu bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga para anggota jemaat yang memberikan persembahan dan bakti bulan serta ucapan syukur. Biarlah pemberian mereka menjadi dupa yang harum dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah jemaat dan di hadapan-Mu. Tambah-tambahkan berkat-Mu kepada jemaat yang telah memberikan, agar mereka semakin mensyukuri segala berkat dan karunia-Mu. Berikan juga berkat-Mu kepada anggota jemaat yang belum dapat memberikan persembahan syukur kepada-Mu, sehingga mereka memperoleh sukacita dan mau bersyukur ke hadapan-Mu. Tuhan Allah yang kami muliakan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu
yang saat ini memfasilitasi pelayanan rohani lewat media sosial atau aplikasi Zoom, dan pembagian lembaran tertib acara kepada seluruh anggota jemaatmu. Biarlah media ini dan lembaran tertib acara yang telah dibagikan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan para jemaatmu dalam melaksanakan ibadah minggu hari ini dengan penuh hikmat dan sukacita. Juga firman-Mu yang telah disajikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta kami dapat memberi hikmat dan menjadi bekal kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Berkati Tuhan agar firman-Mu menggelora di hati dan jiwa kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Dosa kami terhadap keluarga kami, terhadap masyarakat di sekitar kami, terhadap ciptaan-Mu, dan juga dosa kami yang selalu melanggar hukum-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah dua permohonan kami yang kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus lihat umat-Mu yang hendaknya Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Indah kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian kita hari ini tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Inilah firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai negara berkembang, angka perceraian di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di antara statistik angka perceraian itu tidak menutup kemungkinan ada keluarga-keluarga Kristen termasuk di dalamnya. Hasil survei menemukan bahwa pada umumnya penyebab keretakan dalam sebuah rumah tangga itu adalah antara lain ketidakharmonisan antar pasangan, komunikasi yang tidak sehat antara suami dan istri, adanya perbedaan prinsip yang tidak bisa diselesaikan, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi.
Tentu kita sebagai pendengar khotbah pada hari ini pun sudah sepantasnya dengan serius menjaga agar hal-hal tersebut tidak menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kita, agar pernikahan dan keluarga kita dapat bertahan tetap utuh dan semakin kuat, terlebih menjadi keluarga kesukaan bagi Tuhan kita. Siapapun kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga kesukaan Tuhan dan keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari secara dogmatis atau pengajaran maupun secara praktis atau yang bersifat penerapan dan pelaksanaan berkaitan dengan bagaimana kita mewujudkan keluarga yang berbahagia dan dinamis. Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada Paulus untuk menuliskan hukum-hukum dalam keluarga Kristen atau keluarga orang percaya. Peraturan ini merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam kasih, dan kasih Kristus merupakan dasar dari hukum yang diajarkan oleh Paulus. Mengenai hal ini kita juga dapat temukan dan baca di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Di sana boleh kita lihat pembahasan tentang keluarga secara mendalam dan lebih jelas. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, Paulus berbicara tentang manusia baru di dalam Tuhan. Dan sebagai manusia baru ada 3 hal yang harus terjadi. Pertama, mematikan tabiat duniawi ayat 5 sampai ayat 7, karena tabiat duniawi akan mendatangkan murka Allah. Kedua, membuang tabiat manusia lama ayat 8 sampai ayat 11, karena akan menghambat pertumbuhan iman juga relasi dengan Tuhan dan sesama. Ketiga, mengenakan sifat-sifat manusia baru di dalam Tuhan ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dan dalam hal ini Paulus menghendaki supaya di tengah-tengah tantangan zaman, orang percaya di Kolose dan orang percaya pada saat ini harus terus memiliki integritas hidup di dalam Tuhan. Setelah berbicara tentang manusia baru, kemudian Paulus berbicara tentang keluarga. Dan inilah yang menjadi khotbah pada hari ini, yang menjadi perenungan bagi kita setiap keluarga Kristen, yaitu pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Paulus berbicara tentang prinsip-prinsip dari hidup baru di dalam Kristus yang harus dipraktekkan kemudian dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keluarga. Paulus sangat mengharapkan bahwa masing-masing keluarga atau anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib dan teratur supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai oleh Paulus dalam konteks ini adalah yang tertulis dalam ayat 24b, yaitu Kristus harus menjadi Tuhan dalam keluarga dan seluruh anggota keluarga. Ketika seluruh anggota keluarga memahami posisi ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang sehat, kuat, memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, juga sesama anggota, dan menjadi keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang filsuf Tiongkok berkata, yang bernama Konfusius berkata, kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Jika ini diperhadapkan kepada orang Kristen atau keluarga Kristen, maka kita bisa mengambil satu pernyataan bahwa keluarga kuat, maka gereja dan negara pun akan kuat. Karena itu sangat penting kita menjadi keluarga yang kuat dan memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan Kolose 3 ayat 18 sampai 21 ini kita bisa melihat ada 4 macam sikap yang diatur yang kemudian dapat diterapkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Pertama, sikap seorang istri terhadap suaminya. Ayat yang ke-18. Jika kita membaca Kolose 3 ayat 18 dikatakan di sana, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istilah tunduk dan hormat mungkin bisa menjadi satu istilah yang menjengkelkan bagi seorang istri yang lebih dominan terhadap suaminya. Terlebih bagi istri yang memiliki alasan rasional untuk dominan di dalam keluarga. Misalnya istri yang mencari nafkah, istri yang sehat sementara suaminya sakit-sakitan dan lain sebagainya.
Namun agar keluarga itu bahagia, seharusnya prinsip-prinsip keluarga dalam Alkitab harus ditaati. Karena Allah pun telah mengajarkan bagaimana istri berlaku kepada suami, yaitu tunduk dan hormat. Dan bahkan jika kita baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 23, dikatakan di sana, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Tetapi janganlah hendaknya ayat ini disalahartikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan perilaku yang semena-mena dari seorang suami kepada istri, memperlakukan sesuka hati kepada istri. Ayat ini bukan mau mengatakan bahwa suami adalah tuan besar, karena jika ayat ini diterjemahkan terpisah dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka ini akan diartikan salah dan berakibat fatal. Karena seolah-olah di sana kita bisa mengatakan Paulus mengajarkan bahwa istri statusnya lebih rendah dari suami. Padahal sesungguhnya Paulus berbicara tentang relasi cinta kasih suami kepada istri harus didasarkan kepada salib Kristus sebagai patokan untuk bertindak. Keluarga Kristen harus menunjukkan relasi suami istri yang saling menghargai sebagai mitra yang setara. Suami adalah kepala dari istrinya. Karena itu patutlah seorang istri tunduk dan taat kepada suaminya. Karena seorang istri dalam Alkitab digambarkan seperti jemaat bagi Kristus. Jemaat tidak pernah bisa mengajar dan menasihati Kristus. Jemaat yang baik senantiasa taat dan tunduk kepada Kristus. Dan tidak usah jemaat takut untuk disesatkan oleh Kristus. Akan tetapi para suami bukanlah Kristus. Lalu bagaimana sikap seorang suami, seorang istri terhadap suami yang menyimpang? Rasul Petrus berkata, jika ada di antara para suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Artinya di sana ketundukan yang mau diperlihatkan oleh istri kepada suami adalah ketaatan yang benar. Karena ada suami yang menggunakan ayat ini sebagai lampu hijau untuk bertindak semaunya, bahkan semenang-menang terhadap istrinya. Istri ditekan dan diajar bila tidak tunduk. Padahal maksudnya bukan demikian. Ketundukan dalam konteks ini tentulah dalam hal-hal yang benar. Ketundukan umat kepada Tuhan dalam segala sesuatu tentulah dalam hal-hal yang benar. Sebab tidak mungkin Tuhan memberi perintah yang tidak baik dan tidak benar bagi manusia. Esensi Tuhan sendiri adalah kebenaran, kebaikan, kekudusan, dan kasih. Maka demikian jugalah ruang lingkup ketundukan seorang istri kepada suaminya, yaitu dalam esensi kebenaran, kebaikan, kekudusan, kesetiaan, ketaatan, dan kasih. Yang kedua, kita bisa melihat di sana sikap seorang suami terhadap istrinya, yaitu mengasihi dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya itu. Kita bisa melihat di sana di ayat 19. Alkitab mengatakan, suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Yang berarti firman Tuhan mengingatkan kita akan adanya hal-hal tertentu dari diri laki-laki yang mungkin sedikit agak lebih egois dan memanjakan diri sendiri. Harus kita akui sebagai para suami, suami jarang memikirkan istri dan anaknya. Suami sering beli makanan hanya untuk diri sendiri, tidak seperti istri selalu membeli untuk suami dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pria umumnya memang seperti itu. Pihak lain, suami sebagai kepala banyak yang memperlakukan istri dengan kasar. Maka Paulus pun menasihati agar para suami mengasihi istrinya dan tidak sewenang-wenang atau bersikap kasar terhadapnya. Memang suami adalah kepala istri, tetapi kita harus melihat bahwa suami itu ketika digambarkan dengan Kristus, maka Kristuslah yang harus ditiru oleh seorang suami. Seorang suami merupakan Kristus bagi istri mereka. Hal ini menyebabkan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya. Sebagaimana Kristus rela menyerahkan dirinya bagi jemaatnya dan mati bagi mereka, maka selayaknya suami pun harus meniru perlakuan Kristus terhadap jemaat, menjadi perlakuan suami terhadap istrinya. Maka suami yang pantas mendapat respek, penghormatan, ketundukan dari istri bahkan anak-anaknya adalah suami yang rela memberi hidupnya, mengorbankan segala sesuatunya bagi kebahagiaan istrinya dan anak-anaknya.
Banyak suami yang kehilangan respek, penghormatan, ketundukan dari istri dan anak-anaknya karena sifat egoisnya, tidak peduli, tidak perhatian, tidak siap berkorban, lebih peduli dengan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh nas ini menjadi tiruan bagi kita semua. Seorang suami harus mengasihi istrinya dan mengasihi anak-anak. Seorang suami harus mengikuti teladan Kristus, dan seorang suami harus mengasihi istrinya apapun kondisinya sesuai dengan teladan Kristus yang telah mengasihi jemaatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat di sana bagaimana sikap seorang anak di tengah-tengah keluarga. Ayat 20 mengatakan anak-anak itu harus menaati orang tuanya. Anak-anak harus menaati orang tuanya dalam segala hal. Kata segala hal menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Ketaatan total kecuali berbuat dosa. Seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka, dan perintah ini penting. Menghormati orang tua mengakibatkan kita beroleh umur yang panjang dan bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya. Salomo mengatakan, anak-anak yang tidak mengindahkan kata-kata orang tuanya akan mengalami hari-hari malang di dalam kehidupannya kelak. Anak-anak yang tidak mendengarkan pengajaran dan nasihat orang tua atau didikan ayah maupun ibunya akan mengalami kerugian dan kesusahan pada masa tuanya, atau juga akan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Para orang tua pun pada saat ini diingatkan bahwa relasinya harus bersifat mendidik terhadap anak-anaknya dan tidak menimbulkan amarah di dalam hati anak-anaknya, dan anak-anak harus taat kepada orang tua dalam koridor kehendak Tuhan. Tapi memang kita harus akui, seringkali anak-anak melihat kekacauan dalam diri orang tua karena dia melihat ayah dan ibunya tidak selaras, tidak sama suaranya, sehingga anak-anak menjadi bingung. Sehingga orang tua pun pada saat ini perlu introspeksi diri sehingga menjaga kekonsistenan dalam keluarga. Pun saat ini kita bisa melihat tidak sedikit anak-anak yang merasa tersakiti sejak kecil dan kemudian kepribadiannya bertumbuh menjadi manusia yang beringas dan jahat. Namun ketika anak-anak itu disayang sejak kecil, maka mereka akan bertumbuh menjadi manusia yang memiliki pribadi yang utuh, mandiri dan bermoral. Karena itu sebagai bapak, ada beberapa cara yang harus kita hidupi. Juga kepada ibu, yang harus kita lakoni dalam rangka memperkuat dasar rohani dari anak kita. Yang pertama, jadilah teladan. Ketika anak kita melihat hidup kita, apakah mereka hanya melihat seorang memiliki pengetahuan tentang Allah, mempercayai hal-hal yang benar dan menghindari hal-hal yang buruk, ataukah mereka sungguh-sungguh dapat melihat seseorang yang akrab dengan dirinya dan memiliki hubungan kasih yang terus bertumbuh dengan Yesus Kristus? Menjadi teladan. Anak-anak itu melihat sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena anak-anak itu selalu memperhatikan kita. Yang kedua, tunjukkanlah kedisiplinan. Ketika orang tua disiplin, maka anak-anak itu pun akan belajar memiliki kedisiplinan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika ini sudah terbentuk, maka kita yakin anak-anak itu pun akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat secara rohani, sehat secara rohani. Dan ketika rohani anak-anak itu sehat, kita pun tidak perlu khawatir ketika mereka bergaul dengan masyarakat dan bergaul dengan siapapun, karena kerohaniannya telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Walaupun kita lihat pada saat ini memang banyak hal-hal yang menggoda anak-anak kita, tapi ketika dia sudah takut akan Tuhan, maka dia tidak akan berani untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua yang terakhir, kita diingatkan bahwa kita harus memiliki sikap terhadap anak-anak kita. Sikap seorang bapak terhadap anaknya. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ayat 21. Ayat 21 ini hendak mengingatkan dan menegaskan bahwa seorang bapak atau orang tua tidak berhak membuat sakit hati anaknya. Apabila itu berlangsung terus-menerus, maka itu akan menimbulkan dendam bagi anak itu sendiri.
baik itu melalui perkataan maupun melalui tindakan fisik. Artinya sebagai bapak harus menunjukkan sikap yang saling menghargai dan menghormati, maka tidak ada pihak yang disakiti, sekaligus tidak ada pihak yang ingin menyakiti pihak lain. Inilah makna hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Kalau kita amati hari ini, baik anak maupun orang tua sedang dirusak oleh zaman. Baik anak maupun orang tua sedang dirusak oleh zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak sudah terbiasa dan terlatih memakai HP, menonton film dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadikan anak-anak itu sebagai pemberontak terhadap orang tuanya, karena dia bergaul juga dengan orang-orang yang mungkin sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman yang kurang baik ini. Sehingga dapat kita bayangkan sekarang di mana anak-anak belajar berrelasi dengan orang tua bukan dari firman Tuhan, tetapi dari pergaulan dengan teman-teman mereka, kebudayaan yang ada pada saat ini, buku-buku yang mereka baca. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa seharusnya setiap anak-anak dididik sejak kecil bagaimana ia belajar taat kepada orang tuanya, dan ini menjadi kunci penting bagaimana akan membangun attitude. Ini yang kita harapkan menjadi tolak ukur, seperti yang kita gambarkan bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang indah, di mana kita belajar hidup taat lalu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan dan manusia adalah keluarga di mana terjadinya hubungan yang baik antara ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga yang berbahagia adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat relasi yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati antara suami, istri dan anak-anak. Suami dan istri yang mencintai Tuhan, memegang teguh akan firman-Nya dan memberi keteladanan yang benar di hadapan anak-anaknya. Terlebih dalam konteks budaya di mana istri biasanya tempat lebih rendah dari suami, anak-anak dianggap sebagai harta milik keluarganya, maka prinsip-prinsip firman Tuhan ini perlu kita tegakkan. Mari kita mulai melakukan prinsip Tuhan ini di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menciptakan keluarga yang beribadah kepada Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan akan membuat kita hidup takut akan Tuhan. Untuk menjaga agar aturan-aturan firman Tuhan ini dapat dilaksanakan, maka tidak ada yang lebih baik kecuali setiap keluarga memiliki mezbah di tengah keluarga mereka. Inilah istimewanya masa-masa saat ini, ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, adalah kesempatan bagi kita untuk membangun mezbah yang kokoh. Mezbah itu adalah puji-pujian kepada Tuhan yang kita tunjukkan melalui buah-buah kehidupan kita, hubungan yang harmonis antara ayah dan ibu, antara ayah, ibu dan anak-anak, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta kekuatan, pertolongan kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu juga kami catatkan di sini beberapa langkah-langkah praktis yang dapat kita mulai terapkan untuk mewujudkan kasih Kristus dalam keluarga kita. Yaitu pertama, bersepakatlah untuk mewujudkan suasana keluarga surgawi terjadi di rumahmu. Yang kedua, mulailah dengan sikap istri yang tunduk kepada suami. Ketiga, posisikanlah dalam hatimu, pikiranmu, perbuatanmu bahwa suami adalah kepala bagi istri. Yang keempat, sesulit apapun untuk mengasihi, suami harus dapat mengasihi istrinya dan boleh berkorban kepadanya. Yang kelima, kasih suami harus dinyatakan melalui kehidupan yang senantiasa kudus. Yang keenam, kasih suami harus direalisasikan dalam pengajaran kebenaran firman di keluarganya. Yang ketujuh, kasih suami harus ditunjukkan dengan merawat serta memperhatikan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Yang kedelapan, menaati dan menghormati orang tua merupakan sikap respon kepada kerinduan Allah. Yang kesembilan, ketaatan dan hormat kepada orang tua dapat memberi umur panjang dan kebahagiaan. Rindukanlah hal itu. Dan yang terakhir, bangunlah pilar kehadiran Allah di dalam rumahmu melalui dasar kasih yang Tuhan Allah kehendaki. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami hadir di dunia ini menjadi berkat
bagi sesama kami, sehingga kami akan membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan melalui relasi yang indah antara ayah, suami, istri, dan anak-anak, melalui relasi yang indah antara keluarga dengan Tuhan, sehingga kami memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga kami, juga bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup di tengah-tengah keluarga yang berkenan kepada Tuhan, keluarga yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, keluarga yang senantiasa terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, sapaan dari Tuhan, dan juga mampu untuk senantiasa belajar memperbaiki segala kesalahan, kekurangan, untuk semakin baik ke waktu-waktu yang akan datang. Berikan kepada kami kemampuan Tuhan, untuk kami senantiasa belajar dan terus belajar, untuk melihat apa yang ada pada diri kami ini menjadi sebuah potensi untuk mendirikan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Buatlah keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan menjadi keluarga teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami puji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mohon ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita memberikan persembahan kehadiratnya yang Maha Kudus itu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita serahkan persembahan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Setelah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu.
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu bagi kita semua, dan kami mengingatkan Bapak Ibu untuk kita tetap bersabar mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita akan beribadah di gereja jikalau waktu dan situasi sudah memungkinkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin.